Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian mengenai fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi karena interaksi antar manusia. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Kemudian diharapkan dari pertemuan ini saudara dapat mencocokkan atau mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan penelitian ini dan relevansinya terhadap fenomena-fenomena pendidikan. Beberapa ahli banyak mengemukakan jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang kita kutip di sini adalah dari Profesor Dr. Mujia Raharjo yang menyatakan setidaknya perlu dipahami ada 8 jenis penelitian kualitatif. Pertama, penelitian etnografi merupakan jenis penelitian yang berisi uraian dan penafsiran suatu budaya atau kelompok sosial tertentu. Etnografi merupakan studi yang sangat mendalam mengenai perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau kelompok sosial tertentu. Nah, tujuannya adalah memahami pandangan hidup dari sekelompok orang, kemudian memahami keaslian atau kewajaran semua aspek kehidupan manusia dan alat belajar dari manusia yang satu ke manusia yang lain. Nah, dalam konteks bidang pendidikan, penelitian ini cenderung dapat kita gunakan. Pertama, kita perlu mempelajari tentang konsep belajar. Nah, apa contohnya? Misalnya ketika seorang peneliti pendidikan ingin mempelajari tentang bagaimana siswa-siswa dari daerah pesisir pantai belajar. Kemudian bagaimana seorang anak jalanan menempuh jalur pendidikan. Jadi artinya karena ada dua perbenturan budaya atau ada beberapa sistem yang ada di dalam pembelajaran si anak. Jadi ada suatu budaya di situ, pertama budaya daerah pesisir atau daerah pantai, kemudian ada budaya anak jalanan yang cenderung bersifat bebas dan juga cenderung tidak beraturan gitu ya, dan kemudian kita akan meneliti dari konteks bagaimana mereka akan mempelajari sesuatu. Oke, berikutnya adalah studi kasus. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara utuh fenomena atau gejala dari sebuah entitas. Jadi kemudian studi kasus ini akan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis dan menghasilkan teori. Studi kasus ini adalah penelitian yang mendalam tentang suatu objek atau program tertentu. Nah, dalam bidang pendidikan, penelitian studi kasus ini juga banyak kita gunakan karena memang hal tersebut bersifat spesifik dan memang fokus terhadap suatu kelompok atau suatu individu atau suatu organisasi tertentu. Nah, apa contohnya? Seperti penelitian mengenai bagaimana implementasi pendidikan karakter di sekolah A, atau bagaimana implementasi kurikulum 2013 di sekolah A. Jadi artinya ada fokus atau ada studi tertentu, bukan dia merupakan kasus ya. Jadi makna kasus di sini bukan sesuatu yang bersifat negatif, tetapi adalah sesuatu yang mendalam tentang suatu individu atau suatu kelompok organisasi tertentu. Berikutnya adalah penelitian mengenai studi dokumen atau studi dokumentasi atau teks. Merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan dapat berupa catatan yang terpublikasi
buku teks, surat kabar, majalah, film-film pendek, atau catatan harian. Nah, contohnya dari penelitian ini adalah penelitian yang cenderung untuk penelitian sejarah, yang biasanya menitikberatkan kepada analisis mengenai teks atau dokumen-dokumen tertentu mengenai sejarah atau peristiwa-peristiwa penting lainnya. Nah, apa misalnya penelitian tentang reformasi, kemudian ada penelitian tentang pemilihan presiden barangkali ya. Jadi artinya yang barangkali bisa dianalisis mengenai apa kutipan-kutipan koran atau apa misalnya berita-berita tentang suatu peristiwa yang dianggap penting. Next, kita akan bahas mengenai penelitian observasi alami atau natural observation. Merupakan jenis penelitian yang mengobservasi secara keseluruhan mengenai latar tertentu tanpa sedikit pun untuk mengubahnya. Tujuannya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang kelompok terhadap situasi tertentu. Nah, banyak ini penelitiannya tentang gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial. Ya, apakah itu sosial kemasyarakatan, gender, dan lain sebagainya. Misalnya tentang bagaimana kehidupan suku anak dalam, bagaimana kehidupan suku di Papua gitu ya, bagaimana kehidupan masyarakat yang berada di daerah yang 3T ya. Jadi memang terkait fenomena sosial atau fenomena-fenomena alami. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan data dari suatu peristiwa atau dari suatu fenomena alami yang kita observasi secara natural. Misalnya ketika kita ingin mengetahui bagaimana sih perilaku kehidupan dari suatu suku atau kelompok tertentu. Ada juga penelitian pendidikan yang jenis ini, tetapi tidak banyak ya, karena sifatnya cenderung dia kepada aspek-aspek atau fenomena-fenomena sosial. Ya misalnya kalau penelitian pendidikan ya bagaimana proses belajar dari suku-suku yang berada di daerah terdalam gitu misalnya. Berarti bagaimana fenomena belajar di suku Kubu. Nah, itu mungkin bisa ya satu topik. Cuman memang kecenderungannya adalah dalam konteks penelitian yang sifatnya kepada gejala-gejala sosial. Nah, berikutnya adalah wawancara terpusat atau focus interview. Merupakan penelitian yang ditujukan untuk memperoleh informasi untuk tujuan penelitian yang tujuan tertentu ya, dilakukan dengan cara tanya jawab atau tatap muka baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pedomannya bisa nanti menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk mengetahui respon seseorang atau tokoh terhadap situasi tertentu. Nah, ini jenis wawancara yang memang cenderung untuk fenomena-fenomena sosial ya, termasuk di dalamnya dalam bidang pendidikan. Apa contoh? Misalnya ketika kita ingin melakukan wawancara terhadap orang yang pernah ditangkap oleh Densus 88 gitu ya, tapi misalnya dia salah tangkap gitu ya. Kemudian intinya adalah sesuatu yang memang menarik ya, bersifat fenomena sosial, tetapi dia hanya terfokus atau terpusat kepada satu orang pewawancara. Jadi artinya di sini dia adalah sebagai key informant. Nah, ke depan Anda akan dapat penjelasan mengenai key informant ya. Dalam hal ini secara singkat saja itu adalah instrumen kunci ya, atau orang yang kita jadikan sebagai satu-satunya orang yang memahami tentang suatu peristiwa tersebut. Kalau di bidang pendidikan mungkin kalau wawancara terpusat ini memang khusus kepada misalnya Menteri Pendidikan ya, tapi itu kan memang sangat jarang sekali terjadi. Jadi ini misalnya tadi seperti yang berkatakan, misalnya orang yang sudah tertangkap tapi dia tidak tidak terbukti bersalah, mungkin seperti itu. Atau misalnya kepala daerah mengenai suatu kebijakan yang sangat populer ya, dulu menteri kepala wali kota Padang itu pernah mengemukakan suatu program mengenai
mengaji. Nah, itu mungkin bisa melakukan atau bisa dilakukan dengan wawancara yang terpusat ya. Jadi memang fokus terhadap satu masalah, dan instrumennya itu memang satu-satunya orang itu gitu ya, nggak bisa instrumen lain yang kita padu-padankan datanya. Oke, berikutnya adalah penelitian fenomenologi atau gejala sosial ya. Jadi menjelaskan atau mengungkap makna atau konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran dari individu ya. Yang penelitian ini bersifat alami, tidak ada batasan mengenai fenomena yang akan dikaji. Jadi seperti yang dikemukakan tadi, mirip terhadap etnografi, tetapi memang ini dia fokus terhadap fenomena atau gejala-gejala tertentu. Misalnya mengenai fenomena pemakaian masker. Jadi ada peristiwa di sana ya, bukan menyangkut kedaerahan, tapi fokusnya adalah kepada peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya perubahan pola hidup masyarakat di masa new normal. Nah, ini cenderung kita gunakan penelitian fenomenologi yang intinya melihat kepada peristiwa atau gejala-gejala peristiwa tertentu. Berikutnya adalah ground theory. Nah, penelitian ini tujuannya adalah memproduksi teori ya, dari yang bersifat umum, yang berasal dari suatu proses ya, yang berasal dari pandangan suatu partisipan. Jadi dari data nanti kita akan menghasilkan suatu teori. Jadi prosedur penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi pola-pola bertingkah laku, berkeyakinan, berbahasa yang diyakini oleh suatu kelompok tertentu, dan tentulah yang telah bertumbuh kembang dalam waktu yang lama. Misalnya bagaimana pola berbahasa suatu masyarakat tertentu, atau misalnya pola bermusyawarah suatu masyarakat tertentu. Jadi artinya tujuan akhir dari suatu penelitian ini memang dia mengkonstruksi sebuah teori yang berasal dari data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Dan memang tujuan akhir dari penelitian kualitatif ini adalah memang fokus kepada menghasilkan teori gitu ya. Cuman dalam penelitian grounded theory ini memang dia esensi utamanya itu adalah fokus ya. Misalnya telah ada suatu teori tertentu tentang bahasa misalnya, yang penelitian ini mencoba mengkaji dari sisi lain kebahasaan itu, tetapi dengan melihat fenomena atau peristiwa dari suatu kelompok-kelompok tertentu. Oke, berikutnya adalah studi sejarah. Seperti yang dijelaskan ya, bahwa penelitian ini memang fokus kepada meneliti sejarah atau peristiwa masa lalu ya. Jadi untuk mengkonstruksi kejadian masa lalu secara objektif melalui pengumpulan data ya, verifikasi data, dan mensintesis data. Nah, sesuai dengan namanya, ini adalah penelitian yang khusus kepada bidang sejarah. Tapi dalam bidang pendidikan misalnya kita meneliti tentang historika kurikulum ya, dari masa ke masa. Jadi artinya sudah ada setidaknya 10 kali pergantian kurikulum. Nah, kita meneliti ya bagaimana kurikulum dari tahun sebelum kita merdeka 45 ya, sebelum 45, kemudian 45 sampai sekarang kurikulum 2013, dan terakhir 2013 itu juga direvisi 2017, 2019 ya terakhir revisinya. Nah, kita meneliti tentang sejarah, apa sih esensi tentang kurikulum tersebut. Tapi yang memang paling banyak ini penelitiannya adalah mengenai studi sejarah atau peristiwa-peristiwa yang bersifat sejarah ya. Oke, baik, itu adalah jenis-jenis penelitian. Nah, silahkan Anda mengkaji lebih dalam lagi ya tentang penelitian-penelitian ini, yang esensinya Anda buat dalam bentuk semacam analisis mengenai kekuatan dan kelemahan serta fokus dari masing-masing jenis penelitian tersebut.
Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.